Salam Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia. Saya bersyukur karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena hari kita sehat di tengah-tengah situasi yang sulit seperti hari-hari ini. Kita berdoa COVID juga belum menurun dan belum selesai. Sudah banyak menurun tapi belum selesai. Kita berdoa supaya kita waspada karena itu yang terbaik buat kita. Kita bersyukur hari ini karena kita beroleh kesempatan dari Tuhan untuk bahas satu tema penting adalah memimpin keluarga di saat-saat yang sukar. Saya baca satu ayat dari Keluaran pasal 13 ayat 21 saja. Sebenarnya dari 17 sampai 22 tapi saya baca satu ayat saja, yaitu ayat 21. Firman Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini ayat bicara tentang dua hal, yaitu bahwa yang menuntun orang-orang Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu sang pembimbing, sang penuntun. Tetapi juga yang kedua ialah dalam segala waktu. Baik siang ada tiang awan, baik malam ada tiang api. Jadi penyertaan Tuhan, penuntunan Tuhan atas kita adalah terjadi sepanjang waktu. Nah, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa hal yang sulit bisa terjadi pada Anda dan saya, baik personal maupun keluarga. Saya bicara pada keluarga. Beberapa keluarga mengalami kesulitan karena ayahnya meninggal dunia. Beberapa keluarga bukan meninggal tapi ayahnya di PHK. Beberapa keluarga hanya pergi meninggalkan mereka atau ibu, walaupun jarang ibu pergi meninggalkan anak-anak. Dan banyak hal yang terjadi, misalnya kita bangkrut atau kita bermasalah dengan hukum sehingga harus dipanggil ke kantor polisi, ke pengadilan dan divonis ingkrah, kita harus masuk penjara. Nah, hal-hal yang sulit termasuk sakit penyakit, anak hamil luar nikah, tentang kita diancam atau terancam, atau kita bangkrut, atau semua kekayaan kita disita dan kita menjadi sangat miskin. Apapun bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dalam keluarga pun hal-hal seperti bisa terjadi. Nah, hal-hal seperti bisa terjadi. Tapi kita ingat dua hal dari ayat ini, dikatakan bahwa Tuhan adalah sang pemimpin yang ajaib. Tuhan Yesus memimpin dan menolong kita. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Nah, kita harus tahu standing point kita, bahwa ketika kita percaya Yesus, Alkitab katakan bahwa Yesus berjalan di depan kita. Waktu dia mau pergi, dia katakan, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan menyuruh seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, bukan yang lain. Sebab ada orang menafsir bahwa itu yang lain. Tidak, itu Roh Kudus. Dia akan menuntun kamu, dia akan mengajar kamu, membimbing kamu, minta kebenaran kepada kamu, dan menghibur kamu. Dia roh penghibur. Dia akan mengajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Tapi poin kamu adalah kamu harus mendengar apa yang dikatakan. Ketika itu terjadi, semua kesulitan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya bisa terjadi. Ingat, Allah juga punya rancangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bisa terjadi untuk membawa kebaikan buat kita. Dikatakan Allah berjalan pada mereka, ya, pada siang hari oleh tiang awan dan pada malam hari oleh tiang api. Jadi Allah menuntun mereka, berjalan pada mereka, baik siang, baik malam. Di setiap waktu Allah itu sang pemimpin, sang penuntun yang menuntun umatnya. Keluarga kita sesulit apapun juga, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah juru mudi kita. Tuhan Yesus adalah sang penuntun pembimbing yang berjalan pada kita entah siang dan malam. Hal yang kedua yang penting adalah, saya baca dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 16 dan 17 firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Paulus katakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Jadi Paulus menasihat kita untuk di tengah-tengah kesulitan kita tahu bahwa hari-hari ini sulit sekali. Beberapa orang kehilangan pekerjaan dan krisis keuangan luar biasa. Mereka sampai untuk makan hari-hari pun susah sekali. Anak-anak yang selama ini bisa kuliah hanya harus berhenti karena nggak ada lagi uang. Jangankan bayar uang kuliah, transport pun nggak ada. Demikian sulitnya sehingga ini mengalami krisis. Tapi Alkitab katakan di sini bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu kita berharga sekali dan hari-hari ini makin sulit. Ayat yang ke-17 dikatakan, dan janganlah kamu bodoh. Kebodohan ini maksud Paulus ini bukanlah kita tidak pintar dalam hal pengetahuan atau berbicara. Bukanlah soal ijazah 1, 2, 3, 4. Ijazah ini, ijazah itu, ijazah bukan. Bukan soal pengalaman ini dan pengalaman itu. Dan kita tahu banyak hal dan kenal banyak orang, bukan itu. Tapi kebodohan di sini dikaitkan dengan
tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu dianggap sebagai kebodohan. Yesus katakan orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi sejajar dengan apa yang Paulus katakan bahwa orang itu bodoh ketika dia berjalan sendiri. Nah, di tengah ketika situasi terjadi yang sulit, masalah yang sulit menimpa kita, maka kita harus tahu bahwa Tuhan itu ingin kita tahu firman Tuhan. Jangan kamu bodoh. Jangan sampai kamu berjalan sendiri. Jangan sampai kamu mendengar apa kata orang. Walaupun itu nampaknya rasional. Walaupun itu nampaknya masuk akal dan baik. Tapi disinilah tantangan kita. Ayat 17 mengatakan, dan janganlah kamu bodoh. Nah, kebodohan yang dimaksud Paulus di sini adalah terkait dengan orang yang tidak tahu firman Tuhan. Jadi katakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Mengerti apa? Kehendak Tuhan. Nah, berarti kehendak Tuhan menjadi sangat penting. Nah, kita mengikut Tuhan bertahun-tahun. Tetapi seringkali kita tidak mengerti seperti Filipus. Pertanyaan Filipus kepada Yesus adalah begini. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus katakan, Filipus, telah sekian lama kamu mengikut aku. Dan kamu tidak percaya? Thomas juga tidak percaya. Tapi Yesus katakan, Thomas, ya, letakkanlah tanganmu di bekas tusukan paku di lambungku, supaya kamu jangan menjadi tidak percaya, melainkan percayalah. Nah, ketika kita mengalami keadaan sulit, Paulus menasihati kita untuk apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini sulit. Tapi lebih dari itu adalah biarlah kita mengerti kehendak Tuhan. Mengapa? Rupanya kehendak Tuhan itu adalah satu-satunya penuntun, satu jalan yang mau kita pada tujuan yang sesungguhnya yang Allah gariskan. Tapi ketika kita menyimpang, kita tidak sampai pada tujuan Allah. Yang ada malah kita tersesat, seperti Lot tersesat di Sodom Gomora, dan waktu dia keluar dia baru tahu bahwa dia tersesat. Dan itu yang menjadi nasihat Paulus, dan saya kutip sebagai nasihat yang kedua. Hal yang ketiga adalah saya baca dari Mazmur 116 ayat yang ke-10. Aku percaya, sekalian aku berkata, aku ini sangat tertindas. Jadi ada situasi digambarkan di Mazmur 16 ayat 10 adalah begini. Memang saya tertindas. Anda dan saya mengalami kesulitan. Keluarga-keluarga yang hari-hari mengalami kesulitan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahkan heran kok bisa terjadi ya. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa di tengah-tengah situasi itu, pemazmur mengajak kita untuk berkata, aku ini percaya. Percaya kepada Tuhan sekalipun situasinya sudah tidak memungkinkan. Nampaknya mustahil. Jalan depan kita terasa samar dan bahkan gelap. Semua orang yang kita minta tolong sudah angkat tangan dan mengatakan, udahlah. Memang ini sudah nasibmu. Ada banyak lagu yang mengajarkan kita bahwa udah terimalah, ini udah nasibmu. Ya. Tapi ayat ini mengatakan berbeda sekali. Sekalipun aku tertindas, ada banyak orang yang menindas saya, ada banyak masalah yang menindas saya, ada banyak kesulitan yang menghimpit saya, ada banyak keraguan, ada banyak ketakutan yang membuat saya terjebak di situ. Alkitab katakan, aku percaya. Jadi sekalipun aku tertindas, aku percaya. Dan inilah sulit. Ini barangkali ditujukan oleh orang seperti Ayub. Dia tertindas, dia kehilangan begitu banyak hal. Baik istrinya sudah menjadi stres, anak-anaknya semuanya mati, semua usahanya hancur, semua teman-temannya datang dan menghina dia. Dan Ayub sendiri sekujur tubuhnya dipenuhi dengan sakit yang mengerikan. Saya tidak tahu sakit Ayub apa. Alkitab tidak mencatat itu. Tapi saya yakin ada mungkin kombinasi 20 jenis sakit yang menyatu dalam diri Ayub, sehingga mau obat dari mana udah sulit. Iya, kalau kita punya penyakit masih satu jalur, gampang diobatin oleh dokter. Tapi kalau ini gula, ini liver, ini harus operasi, ini ada kanker, aduh, yang mana mau ditangani? Masa 50 dokter yang tangani? Oh, dokter ini tangani jantung ya, dokter ini tangani penyakit dalam ya, ini tangani borok begitu parah. Kalau ini tangani operasi, ini ortopedi, tapi bukan cuma tulang, tapi pencernaan juga karena bocor. Oh, terus obat ini bagian ini bisa ditangani. Kenapa? Udah depresi dia. Kalau ini, nah ini yang tangani adalah, waduh, pusing. Bagaimana mengobatin? Ini ada kelainan darah loh. Kenapa? Dia mengalami yang namanya pembekuan darah yang ekstrim. Kalau ini bahaya, ini kanker. Aduh, bagaimana mau tangani? Dari mana-mana sulit. Nah, apa yang terjadi pada Ayub dalam situasi yang sulit? Ayat ini mengatakan, aku percaya sekalipun aku ini tertindas.
Nah, tantangan untuk mempercayai Allah di suatu seperti ini, di konteks seperti ini, di tantangan yang seberat seperti ini, menjadi satu-satunya jalan. Sebab kalau bukan Tuhan yang kita percaya, tidak ada orang yang bisa kita percaya. Kalau bukan Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus yang kita percaya, emangnya ada orang yang bisa menyelamatkan kita? Kita hidup sampai detik ini Allah karena belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Dikatakan oleh ayat ini adalah, aku percaya sekalipun aku tertindas. Aku percaya sekalipun aku tidak faham apapun. Aku percaya sekalipun ini berat. Aku percaya sekalipun orang di sekitar saya sudah menghina dan mempermalukan saya. Aku percaya, dan aku percaya melampaui apapun. Aku percaya karena aku percaya kepada Dia. Nah, tantangan ketiga adalah mari kita percaya kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya penolong kita, satu-satunya Tuhan yang berkuasa untuk membawa kita keluar dari jerat ini dan menyelamatkan kita seperti yang Dia kehendaki. Hal yang keempat saya ingin mengatakan begini, ketika kita dalam kondisi yang menderita seperti orang Israel padang gurun, kita punya godaan untuk berpikir begini, cuma kita yang menderita. Lalu kita merasa bahwa orang lain tidak. Orang lain enak, ketawa-ketawa, kita yang susah. Orang lain berkelimpahan uang, kok kita kekurangan untuk beli beras saja nggak ada. Kita merasa bahwa di dunia ini cuma kita yang menderita. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita dari teks yang kita baca tadi bahwa Allah ada dalam perjalanan itu. Di mana mereka mengalami penderitaan, Allah ada di situ. Jadi kalau kita bilang bahwa mereka menderita, maka kita harus menyimpulkan bahwa Allah juga menderita bersama mereka. Jadi Allah di situ untuk menyatakan bahwa bukan kamu sendiri saja yang mengalami ini, aku juga mengalaminya. Kekuatan penyertaan Yesus menggambarkan bahwa Yesus bukan cuma saja menyertai kita, tapi Dia yang menderita jauh lebih banyak daripada kita, serta menyertai kita yang menderita. Jadi siapa yang lebih menderita? Dia. Seringkali kita menderita karena kesalahan kita, atau kita menderita karena sebuah ujian bagi kita. Tapi Allah gak usah diuji untuk terlihat bahwa Dia baik. Tapi Dia melibatkan diri dalam partisipasi itu untuk menyatakan bahwa Dia turut solidar dengan kita ketika kita sedang susah. Makanya kita berani mengatakan begini, imam besar yang kita punyai adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Imam besar yang merasakan luka di hati kita, ketakutan kita, kecemasan kita, kebingungan kita, bahkan ketidakberdayaan kita. Dia sepertinya ikut tidak berdaya bersama dengan kita, seolah-olah dia ikut menderita bersama dengan kita di sana. Mengapa? Karena Dia ada di sana. Dia tidak sedetik pun juga meninggalkan kita. Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi kata senantiasa adalah Dia menyertai kita baik siang, baik malam, baik malam, baik siang. Jadi siang dan malam di sepanjang waktu Dia menyertai kita, dan penyertaan itulah menjadi sumber kekuatan buat kita. Dia tidak berjanji akan mengirim panser untuk menampingi perjuangan kita. Dia tidak berjanji akan mengirim jutaan tentara yang terlatih untuk menampingi perjuangan kita, tapi Dia berjanji, aku akan menyertai kamu. Jadi yang berjanji menyertai kita adalah Dia yang berjanji, yaitu Allah. Di sini katakan Tuhan akan berjalan depan mereka dan selalu berjalan. Waktu mereka diserang, Dia berpindah, tiang awan itu berpindah nih antara musuh mereka yang menyerang mereka dan umat Tuhan. Ya, sehingga dikatakan kepada Abraham, akulah perisaimu. Dari depan, dari belakang, Dia yang menutup barisanmu. Jadi kalau ada serangan dari depan, you berhadapan dengan sang penuntun. Dari belakang, you akan berhadapan dengan Dia yang menyertai umatnya. Jadi Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Tidak satu waktu di mana Dia tidak menyertai kita. Dan poin kita adalah kita berpegang pada janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita, tidak untuk satu waktu, tapi sepanjang waktu, bahkan hingga zaman ini berakhir. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan kepada kita sebagai kepala keluarga, di tengah-tengah situasi yang sulit, mari kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita banyak berdoa dan mengajak anak istri kita untuk mengasihi Tuhan. Anak-anak kita mengasihi Tuhan. Kita punya istri mengasihi Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ingatlah bahwa Tuhan berjanji menyertai kita. Dia berjalan depan kita. Memang nampaknya sulit, nampaknya sukar, banyak tantangan. Iya, tapi Dia menyertai kita, dan poin kita adalah kita tenang bersama dengan Dia. Yesus katakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika situasi itu sulit, jangan pernah undur dan kecewa. Jangan takabur dan marah, apalagi meninggalkan Tuhan. Marilah berlutut lebih banyak dan berdoa. Buat istri kita, ya, buat anak-anak kita. Mari istri berdoa untuk para suami, supaya suami-suami di gereja boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya banyak istri-istri yang mengasihi Tuhan, mereka mungkin berharap bukan lagi kepada manusia, mungkin mereka berharap kepada harta dan segala macam. Sekarang mereka berharap hanya kepada Tuhan. Karena harapan mereka yang selama ini mereka jadikan andalan sudah tiada. Sehingga satu kesempatan untuk berharap hanya kepada Tuhan, inilah saatnya. Terus memberkati dan shalom. Amin.